Pertemuan hari ini akan membahas materi analisis klaster. Tujuan analisis klaster topik ini adalah mahasiswa mampu mengenali karakteristik analisis klaster. Kedua, mahasiswa memahami kegunaan analisis klaster. Ketiga, mahasiswa mengetahui asumsi dari analisis klaster dan mampu menginterpretasikan output dari model analisis klaster. Analisis klaster adalah salah satu alat analisis yang berguna dalam meringkas data atau sejumlah variabel untuk menjadi lebih sedikit dengan cara mengelompokkan objek berdasarkan kesamaan karakteristik tertentu. Perbedaan analisis klaster dan faktor. Pertama, analisis faktor bertujuan mengelompokkan atau mereduksi sejumlah besar variabel menjadi beberapa kelompok variabel yang jumlahnya lebih kecil, sedangkan analisis klaster lebih bertujuan mengelompokkan isi variabel yang akan menghasilkan sejumlah klaster atau kelompok. Dalam terminologi SPSS, analisis faktor adalah perlakuan terhadap kolom atau akan dilakukan pengelompokan pada kolom atau variabel. Sedangkan analisis klaster adalah perlakuan terhadap baris atau pengelompokan dilakukan pada kasus atau baris. Tujuan utama analisis klaster adalah mengelompokkan objek-objek berdasarkan kesamaan karakteristik di antara objek-objek tersebut. Objek bisa berupa produk atau barang atau jasa, benda atau tumbuhan dan lain-lain, serta orang atau responden, konsumen, dan lain-lain. Dengan kata lain, tujuannya ini adalah untuk mengelompokkan data observasi ataupun variabel-variabel ke dalam kelompok sedemikian rupa sehingga masing-masing kelompok bersifat homogen sesuai faktor yang digunakan untuk melakukan pengelompokan. Penerapan analisis klaster. Analisis klaster ini bisa diterapkan pada banyak bidang ilmu, seperti psikologi, melakukan pengelompokan orang berdasarkan respon mereka terhadap stimulus tertentu, atau pengelompokan orang berdasarkan kepribadian mereka. Biologi membantu proses taksonomi untuk mengelompokkan organisme tertentu. Manajemen membantu mengelompokkan konsumen berdasarkan pendapat mereka terhadap produk tertentu. Kedokteran membantu menggolongkan sejumlah penyakit berdasar ciri-ciri dari penyakit tersebut. Contoh lain pada bidang ilmu manajemen pemasaran, sebuah perusahaan real estate ingin mengetahui perilaku konsumen yang membeli rumah di lingkungan tertentu. Untuk itu, sekian responden diminta memberi pendapat mereka tentang berbagai variabel pembelian sebuah rumah, seperti lingkungan yang aman, lingkungan yang nyaman dan bebas banjir, fasilitas umum dan sosial yang memadai, letak perumahan yang strategis, dekat dengan pasar dan sekolah, harga terjangkau, sistem pembayaran yang fleksibel, dan sebagainya. Dengan analisis klaster, diketahui bahwa ternyata ada 3 kelompok atau klaster konsumen pembeli rumah tersebut, yakni klaster yang memerhatikan lingkungan, klaster yang mengutamakan sistem kredit,
dan klaster yang mengutamakan mutu rumah tersebut. Kelebihan dan kekurangan dari analisis klaster. Kelebihannya, pertama, dapat mengelompokkan data observasi dalam jumlah besar dan variabel yang relatif banyak. Data yang direduksi dengan kelompok akan mudah dianalisis. Kedua, dapat dipakai dalam skala data ordinal, interval, dan rasio. Keuntungannya antara lain, pertama, pengelompokan bersifat subjektif peneliti karena hanya melihat dari gambar dendrogram. Kedua, untuk data heterogen antara objek penelitian yang satu dengan yang lain akan sulit bagi peneliti untuk menentukan jumlah kelompok yang dibentuk. Ketiga, metode-metode yang dipakai memberikan perbedaan signifikan sehingga dalam perhitungan biasanya masing-masing metode dibandingkan. Keempat, semakin besar observasi, biasanya tingkat kesalahan akan semakin besar. Ciri-ciri dari analisis klaster. Pertama, homogenitas atau kesamaan yang tinggi antara anggota satu klaster atau within klaster. Contohnya, klaster konsumen rumah yang peduli lingkungan tentu terdiri dari orang-orang yang mengutamakan kebersihan dan kenyamanan lingkungan rumahnya. Mereka yang mengutamakan harga murah tentu tidak dapat digabungkan menjadi anggota klaster tersebut. Kedua, heterogenitas atau perbedaan yang tinggi antara klaster satu dengan klaster lainnya, atau dinamakan between cluster. Contohnya, anggota dari klaster konsumen rumah yang peduli lingkungan tentu mempunyai pendapat yang jelas berbeda dengan anggota-anggota klaster konsumen rumah yang mementingkan harga rumah. Jadi, kesimpulannya di sini, sebuah klaster yang baik adalah klaster yang mempunyai anggota-anggota yang semirip mungkin satu dengan yang lain, namun sangat tidak mirip dengan anggota-anggota klaster yang lain. Mirip di sini diartikan sebagai tingkat kesamaan karakteristik antara dua data. Yaitu anggota klaster konsumen rumah peduli lingkungan dan anggota klaster konsumen rumah yang mementingkan harga rumah. Proses analisis klaster. Pertama, menetapkan ukuran jarak antar data, yaitu mengukur kesamaan antara objek sesuai prinsip dasar klaster yang mengelompokkan objek yang mempunyai kemiripan. Maka proses pertama adalah mengukur seberapa jauh ada kesamaan objek. Metode yang digunakan adalah pertama, mengukur korelasi antara sepasang objek pada beberapa variabel. Jika beberapa data memang akan tergabung menjadi satu klaster, di antara data tersebut ada hubungan erat, atau disebut korelasi satu dengan yang lain. Metode ini berdasarkan besaran korelasi antar data untuk mengetahui kemiripan data satu dengan yang lain. Kedua, mengukur jarak atau distance antara dua objek. Pengukuran jarak yang populer adalah dengan metode Euclidean distance. Pada dasarnya, cara ini akan memasukkan sebuah data ke dalam klaster tertentu dengan mengukur jarak data tersebut ke pusat klaster. Jika data ada dalam jarak yang masih ada dalam batas tertentu, data tersebut dapat dimasukkan pada klaster tersebut. Yang ketiga, mengukur asosiasi antar objek.
Pada dasarnya, cara ini akan mengasosiasikan sebuah data dengan klaster tertentu. Dalam praktik, cara ini tidak sepopuler kedua cara sebelumnya. Korelasi dan distance digunakan jika data adalah metrik, sedangkan asosiasi digunakan jika data adalah non-metrik. Proses analisis yang kedua adalah melakukan proses standarisasi data jika diperlukan. Jika data memang mempunyai satuan yang berbeda secara signifikan, pada data harus dilakukan proses standarisasi dengan mengubah data yang ada di Z-score. Proses standarisasi akan menjadikan dua data dengan perbedaan satuan yang lebar akan otomatis menjadi menyempit. Proses analisis klaster yang ketiga adalah melakukan pengklasteran. Proses inti clustering adalah pengelompokan data yang biasa dilakukan dengan dua metode, yaitu metode hierarki. Metode ini memulai pengelompokan dengan dua atau lebih objek yang mempunyai kesamaan paling dekat. Kemudian, proses diteruskan ke objek lain yang mempunyai kedekatan kedua. Demikian seterusnya sehingga klaster akan membentuk semacam pohon, di mana ada hierarki atau tingkatan yang jelas antar objek. Dendrogram biasanya digunakan untuk membantu memperjelas proses hierarki tersebut. Kedua, metode non-hierarki. Ini berbeda dengan metode hierarki. Metode ini justru dimulai dengan menentukan terlebih dahulu jumlah klaster yang diinginkan. Setelah jumlah klaster diketahui, baru proses klaster dilakukan tanpa mengikuti proses hierarki. Metode ini juga disebut dengan K-means cluster. Proses analisis yang keempat adalah melakukan penanaman klaster-klaster yang terbentuk. Di sini melakukan interpretasi terhadap klaster yang telah terbentuk, yang pada intinya memberi nama spesifik untuk menggambarkan isi klaster tersebut. Contohnya, kelompok konsumen yang memperhatikan lingkungan sekitar sebelum membeli sebuah rumah bisa dinamai dengan klaster lingkungan. Proses analisis klaster yang kelima adalah melakukan validasi dan profiling klaster. Klaster yang terbentuk kemudian diuji apakah hasil tersebut valid. Kemudian dilakukan proses profiling untuk menjelaskan karakteristik setiap klaster berdasarkan profil tertentu, seperti usia konsumen pembeli rumah, tingkat penghasilannya, dan sebagainya. Jarak sebagai ukuran kesamaan. Ini adalah merupakan metode yang digunakan untuk menetapkan ukuran jarak antar data. Pertama, ukuran kesamaan atau similarity dalam analisis klaster ditentukan berdasarkan jarak atau distance antar titik. Kedua, ada beberapa cara untuk mengukur jarak tergantung dimensi yang digunakan sebagai acuan pengukuran. Ukuran jarak langsung dalam dua dimensi ditentukan dengan menggunakan jarak Euclidean. Dengan rumus dij² sama dengan jumlah xik min xjk², di mana k sama dengan 1 sampai p. Ya, jadi di sini D
IJ kuadrat ini merupakan jarak atau distance kuadrat antara subjek I dan J. Contohnya di sini ada X1, X2, ya, di mana kita menghitung jarak antara subjek 1 dengan 2, maka jaraknya D12 kuadrat sama dengan 17 min 17 kuadrat ditambah 5 min 4 kuadrat sama dengan 1. Kemudian jarak antara subjek 1 dengan 3, yaitu D13 kuadrat sama dengan 17 min 8 kuadrat ditambah 5 min 11 kuadrat sama dengan 117. Kita hitung jarak antara subjek 2 dan 3. D23 kuadrat sama dengan 17 min 8 kuadrat ditambah 4 min 11 kuadrat sama dengan 130 kuadrat. Nah, ini hasilnya, ya, hasil jarak antara subjek 1 dengan 2, subjek 1 dengan 3, subjek 1 dan 4, subjek 1 dan 5, subjek 1 dan 6, kemudian subjek 2 dan 3, subjek 2 dan 4, dan seterusnya. Nah, asumsi yang digunakan, pertama, sampel yang diambil benar-benar dapat mewakili populasi yang ada, atau disebut representative of the sample. Kedua, multikoliniaritas, yakni kemungkinan adanya korelasi antara objek. Jika sampai terjadi multikoliniaritas, dianjurkan untuk menghilangkan salah satu variabel yang mungkin mempunyai korelasi yang cukup besar. Jenis analisis klaster hierarki. Pertama, single linked methods. Kedua, complete linkage methods. Ketiga, average linkage methods, di mana ini merupakan metode yang akan mengelompokkan objek berdasarkan jarak rata-rata yang didapat dengan melakukan rata-rata semua jarak antar objek tersebut. Yang keempat, centroid method. Pada metode ini, jarak antara dua klaster adalah jarak di antara dua centroid klaster tersebut. Centroid adalah rata-rata jarak yang ada pada sebuah klaster yang didapat dengan melakukan rata-rata pada semua anggota suatu klaster tertentu. Dengan metode ini, setiap terjadi klaster baru, segera terjadi perhitungan ulang centroid sampai terbentuk klaster yang tetap. Metode jenis yang kelima, Ward method, dan yang keenam, median clustering method. Single linkage methods. Metode ini mengelompokkan dua objek yang mempunyai jarak terdekat terlebih dahulu. Untuk menentukan jarak antara klaster, kita perlu melihat semua jarak antar dua klaster yang ada dan kemudian memilih yang terkecil atau terdekat jaraknya.
Contohnya di sini kita lihat tabel yang tadi, tabel matriks similarity. Ya, kita lihat di sini jarak subjek item data 1 dan 2 adalah yang terkecil. D sama dengan min 1. Sehingga pasangan data yang ditetapkan sebagai klaster 1 yaitu S1, S2. Selanjutnya, setelah S1 dan S2 bergabung menjadi klaster 1, kita memiliki 5 klaster, yaitu S1 dan S2, S3, S4, S5, dan S6. Selanjutnya, untuk menentukan item data mana yang akan dipilih sebagai pasangan klaster berikutnya, kita tentukan lagi jarak antar data dan mengembangkan matriks kesamaan berikutnya. Dalam hal ini, misalnya jarak antara klaster 1 yang beranggotakan S1 dan S2 dengan S3 dihitung dengan memilih mana yang paling kecil antara jarak S1 dan S3 atau D13 dan jarak antara S2 dan S3 atau D23. Ya. Perhitungannya di sini berarti hasil perhitungannya D13 kuadrat sama dengan 117 dan D23 kuadrat sama dengan 130. Ya, jadi D13 117, D23 130. Dipilih yang paling terkecil yaitu D13 kuadrat yaitu sama dengan 117. Kita lihat pada tabel ini, ya, maka di sini S1, S2 digabungkan menjadi satu klaster, kemudian yang berikutnya adalah klaster S3, subjek S3, ya, jadi S1, 2, 3 digabungkan, ini dipilih yang terkecil yaitu 117 nih. Nah, kemudian klaster berikutnya, ya, jadi untuk menentukan jarak Euclidean kuadrat dari item 1 dengan item 3, D13 kuadrat, tidak perlu lagi menghitung ulang. Ya, cukup melihat data yang ada di tabel 2. Ya, dari matriks di tabel 3, ini ketahui bahwa klaster berikutnya itu beranggotakan item 3 dan 4. Karena skor jaraknya terendah sama dengan 5 dibandingkan terendah berikutnya sama dengan 8. Nah, sehingga kemudian dikembangkan, ya, kemudian dikembangkan lagi matriks similarity, yaitu di mana jarak klaster 3 dan 4 dengan jarak klaster item 5 itu dihitung dengan membandingkan jarak item 3 ke 5 dengan item 4 ke 5 sebagai berikut. D35 kuadrat itu sama dengan 193 dan D45 kuadrat sama dengan 146. Maka yang dipilih yang terkecil yaitu 146. Nah, di sini, ya, jadi subjek 1 dan 2 digabungkan
kemudian subjek 3 dan 4 digabungkan, 117. Ya. Kemudian yang berikutnya di sini yang dipilih untuk 1, 3 dan 4 dengan klaster 5 itu adalah 146. Ya. Nah, bila mana langkah-langkah sebelumnya mengenai pembandingan diulang, maka kita kemudian akan dapat mengembangkan matriks kesamaan seperti yang ditampilkan di tabel 5 di bawah ini. Ini adalah matriks kesamaan atau similarity yang tahap terakhir, di mana di sini ada penggabungan yaitu klaster 1 dan 2, subjek 1 dan 2 atau item 1 dan 2, kemudian item 3 dan 4, dan item 5 dan 6. Nah, bila mana dikehendaki, kita dapat melakukan klasterisasi lebih jauh ya, dengan memperhatikan skor jarak Euclidean kuadrat di tabel 5. Dapat disimpulkan selanjutnya klaster 1 dan 2 dan 3 dan 4 dapat dibentuk dan akhir semua bisa digabungkan menjadi sebuah klaster beranggotakan semua item data. Nah, ini tampak jelas bahwa metode hierarkikal secara bertahap atau hierarkis itu membentuk klaster-klaster sehingga akhirnya semua item data mencakup menjadi bagian klaster tertentu. Nah, secara visual, hal ini sering digambarkan dalam sebuah diagram pohon atau dendrogram seperti yang terlihat di bawah ini. Ini merupakan dendrogram atau diagram pohon untuk klaster pada contoh yang sebelumnya. Nah, sesuai dengan gambar 3 tersebut, schedule penggabungan amalgamasi dapat disusun dalam matriks seperti di bawah ini. Ini adalah tahap pengklasterannya. Ya. Jadi, dari tabel 6 ya, dan gambar 3 ini tampak bahwa mula-mula yang digabungkan adalah item 1 dan 2 ya, yang memiliki jarak terpendek sama dengan 1. Kemudian item 3 dan 4 dengan jarak kuadrat sama dengan 5. 3 dan 4 jaraknya 5. Dan berikutnya 5 dan 6 dengan jarak 8. Kemudian 1, 2, 3, 4 dengan jarak kuadrat 117. Ya. Dan yang terakhir itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan jarak 130. Tentu saja, dalam praktek yang diperlukan oleh peneliti adalah pengelompokan yang sesuai dengan tujuannya dalam mengelompokkan. Ya, di sini peneliti dapat menentukan jumlah maksimal klaster dengan cara menetapkan batas toleransi jarak terjauh yang akan diterima. Kemudian, yang berikutnya adalah complete linkage methods. Metode ini justru akan mengelompokkan dua objek yang mempunyai jarak terjauh terlebih dahulu, kemudian
diproses diteruskan untuk jarak antar variabel yang makin dekat. Metode ini boleh dikatakan kebalikan dari metode single linkage di atas. Ya. Jika dalam metode single linkage kita melumpuhkan berdasarkan jarak terdekat, dalam metode complete linkage methods ini kita melumpuhkan berdasarkan jarak terjauh. Contohnya ini kita lihat pada tabel 3 matrikel similarity pada tahap kedua. Di sini kita ilustrasikan penerapan metode ini dapat ditunjukkan dengan cara penyusunan matriks kesamaan setelah kita menetapkan klaster pertama adalah item 1 dan 2. Kita dapat menyusun matrik tahap 2 seperti yang ada di tabel 3 dengan mempertimbangkan sebagai berikut. Pada waktu menentukan jarak dari klaster 1 dan 2 dengan item data 3, kita pilih yang jauh, yaitu dengan menghitungnya D13 kuadrat sama dengan 117 dan D23 kuadrat sama dengan 130. Kita pilih yang terjauh yaitu 130. Nah, dengan cara yang sama kita menentukan jarak dari klaster 1 dan 2 ke item data 5 sebagai berikut. Itu D15 kuadrat sama dengan 178 dan D25 kuadrat sama dengan 205. Di sini kita pilih yang jauh yaitu 205. Jadi dengan demikian maka tabel similarity ini dapat dikembangkan seperti tabel 7 di bawah ini. Ya, jadi di sini pada stage atau subjek 1, 1 dan 2, ya, kemudian pada 1 dan 2 dan 3, ini nilainya 130, ya, kemudian pada 1, 2, dan 5, itu nilainya 205. Ya. Sesuai dengan data yang ada di tabel 7, klaster berikutnya adalah item 3 dan 4 yang memiliki kuadrat sama dengan 5. Dari matriks kesamaan di tabel 7, kita melanjutkan perhitungannya terus dengan teknik pemilihan yang sama, yaitu pilih jarak maksimum atau terjauh. Hasil akhirnya akan sama dengan metode sebelumnya, yaitu single linkage methods, yaitu akan ada 3 klaster dengan tahapan penggabungan sebagaimana ditunjukkan di tabel 8. Ya. Nah, kemudian word methods. Dalam metode words yang digunakan adalah error sum of square. Ya. Dengan metode word, peneliti ingin memaksimalkan ukuran homogenitas dalam klaster. ESS hanya dapat dihitung jika klaster memiliki elemen lebih dari satu item. ESS cluster yang memiliki satu item adalah 0. Dengan rumus ESS
sama dengan XI min X bar kuadrat, di mana I sama dengan 1 sampai K. X bar kuadrat itu sama dengan rata-rata atau min nilai item dalam sebuah klaster. Dan K itu adalah sama dengan jumlah anggota klaster. Ini contoh yang sebelumnya dilanjutkan, di mana di sini ada penggabungan elemen klaster, kombinasi di mana yang pertama 1 dengan 2, yang kedua 1 dengan 3, kemudian 1 dengan 4, 1 tambah 5, 1 tambah 6, dan seterusnya. Ya. ES kombinasi klaster pertama di tabel 9 ini adalah ESS 1 dan 2 sama dengan 17 min 10,75 kuadrat ditambah 5 min 10,75 kuadrat ditambah 17 min 10,75 kuadrat tambah 4 min 10,75 kuadrat sama dengan 156,75. Ya. Nilai rata-rata 10,75 ini dihitung dari rata-rata nilai item 1 dan 2. Ya, yaitu sama dengan 17 tambah 5 tambah 17 tambah 4 dibagi 4 sama dengan 10,75. Ya, 17 5 kemudian 17 4 ini adalah dari data ini. Ya, jadi untuk item 1 dan 2. Kemudian dari langkah di tabel 9 tampak bahwa item yang dipilih untuk menjadi bagian klaster pertama adalah item 5 dan 6 karena memiliki ESS yang paling kecil, yaitu sama dengan 4. Ini menandakan bahwa di antara kemungkinan kombinasi elemen yang lain, kombinasi 5 dan 6 adalah yang paling homogen. Ya, di sini 5 dan 6 itu adalah yang paling homogen. Ya. Setelah kita menentukan klaster pertama, langkah berikutnya adalah kita membuat tabel seperti ini. Nah, kita lihat di sini, perhatikan bahwa ada 10 kombinasi klaster. Bukan lagi 15 seperti pada tabel sebelumnya. Ya. Ini pada tabel sebelumnya ada 15 kombinasi. Nah, yang dihitung dari 5 kali 4 dibagi 2 sama dengan 10. Artinya, kombinasi 2 angka dari 5 bilangan yang tersisa, dalam hal ini kita bagi 2. Misalnya, D23 kuadrat itu sama dengan D32 kuadrat. Nah, di tabel 10 ini, untuk menghitung ESS 2 klaster, misalkan 5 dan 6 dan 3 dan 4, kita cukup menjumlahkan ESS klaster 5 dan 4 sama dengan 4, ya, dan ESS klaster 3 dan 4 sama dengan 14,75. Ya. Nah, hasilnya itu sama dengan 18,75. Nah, perhatikan bahwa
sesuai dengan perhitungan di tabel 10, item terpilih menjadi bagian klaster kedua adalah item 3 dan 4, karena menghasilkan ESS paling rendah sama dengan 18,75. Kemudian kita ulangi langkah-langkah di atas untuk menentukan klaster berikutnya. Nah, istilah-istilah penting dalam analisis klaster adalah pertama, distance between cluster center, yaitu jarak yang menunjukkan bagaimana terpisahnya pasangan individu klaster. Kedua, keanggotaan klaster atau cluster membership ialah keanggotaan yang menunjukkan klaster untuk setiap objek yang menjadi anggotanya. Ketiga, pusat klaster ialah titik awal dimulai pengelompokan dalam klaster non-hierarki. Yang keempat, jarak rata-rata lama klaster ialah nilai rata-rata variabel dari semua objek atau observasi dalam klaster tertentu. Yang kelima, schedule aglomerasi ialah jadwal yang memberikan informasi tentang objek atau kasus yang dikelompokkan pada setiap tahap pada suatu proses analisis klaster dan hierarki. Nah, cara menganalisis klaster pertama yaitu two-step cluster, kedua K-means cluster, dan yang ketiga dengan hierarchical cluster. Pada metode K-means cluster, ini adalah teknik algoritma untuk mengelompokkan item atau subjek penelitian menjadi K-cluster dengan cara meminimalkan SS atau sum of square, jarak dengan centroid cluster. Dalam metode K-means atau metode lainnya, peneliti wajib mengetahui jumlah klaster terlebih dahulu. Setelah itu, kita lakukan langkah algoritma berikut ini. Pertama, hitung jarak antara masing-masing item dengan centroid masing-masing klaster. Jarak paling pendek antara sebuah item dengan centroid cluster tertentu ini menunjukkan bahwa item data tersebut adalah anggota cluster tersebut. Kedua, masukkan item data ke dalam cluster yang jaraknya terpendek darinya. Kemudian ulangi lagi langkah-langkah pembandingan seperti di langkah 1. Ketiga, bila mana tidak ada lagi item yang perlu dipindah menjadi anggota suatu klaster, maka alokasi sudah stabil dan proses selesai. Pada metode hierarki klaster, proses clustering menggunakan prosedur hierarki didasari konsep tree-like structure. Konsep ini dimulai dengan menggabungkan dua objek yang mirip, kemudian gabungan dua objek tersebut akan bergabung lagi dengan satu atau lebih objek yang paling mirip lainnya. Demikian seterusnya, sehingga ada semacam hierarki atau urutan dari objek yang membentuk klaster. Urut-urutan tersebut bisa dianalogikan seperti pohon yang dimulai dari akar, batang, dahan, daun, dan seterusnya yang bercabang-cabang. Secara logika, proses clustering tersebut pada akhirnya akan menggumpal menjadi satu klaster besar yang mencakup semua objek.
Metode ini disebut sebagai metode agromelatif yang digambarkan dengan dendrogram.